Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja praktik pembelajaran PPK Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ova Chandra Dewi. Saya salah satu guru mata pelajaran IPS di MTSN 2 Jembrana, Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan 1 mata pelajaran IPS. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di MTSN Negeri 2 Jembrana pada kelas 9A dengan materi globalisasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya? Masih. Walaupun di luar sedang hujan. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, terlebih dahulu Ibu absen kehadiran kalian. Kevin, Habib, Anggi, Rizky, Rozan, Rizal, Raffi, Adam, Rizky, Wahyu, Zaki, Ibnu, Royhan. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan doa. Pada kali ini kegiatan doa kita akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Istighfar dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Baik anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini masih terkait dalam materi globalisasi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari juga tentang globalisasi terkait tentang pengertian dan faktor penyebab dari terjadinya globalisasi. Baik, Ibu tanya kembali, apa itu globalisasi? Silakan. Oke, silakan. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Ya, meluasnya semua bentuk perubahan sampai apa? Ke seluruh dunia. Di mana perubahan terjadi secara menyeluruh. Kemudian faktor penyebab dari globalisasi. Sebutkan. Oke, silakan. Satu, remaja ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, melakukannya batas-batas wilayah negara. Tiga, terjadinya program antara kelompok, organisasi, dan lembaga tertentu. Empat, meningkatnya perdagangan dan migrasi internasional. Nah, itu tadi faktor penyebab terjadinya globalisasi. Kemudian untuk materi kita pada siang hari ini terkait dengan bentuk-bentuk
dari globalisasi serta dampak dan upaya dalam menanggulangi globalisasi. Tujuan belajar kita pada siang hari ini yang pertama, kita akan dapat menguraikan globalisasi dengan baik. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari globalisasi. Bentuk yang pertama, ini ada globalisasi di bidang budaya. Kalian bisa amati gambar ini, budaya yang terjadi di lingkungan kita. Ya, bahkan budaya ini masih ada nggak? Masih. Budaya ini masih tetap ada, namun banyak yang mengatakan juga para ahli bahwa budaya juga bisa mengalami globalisasi, bisa mengalami perubahan yang besar. Kemudian yang kedua ada globalisasi di bidang komunikasi. Bisa amati gambar? Maksudnya apa nih? Dulu kalau kita ingin memanggil orang atau terhubung dengan orang lain, kita menggunakan petungan, beduk gitu ya. Kalau sekarang ya menggunakan handphone. Nah, kemudian globalisasi yang ketiga ada globalisasi di bidang ekonomi. Kalian bisa baca di depan, silakan yang mau membaca ciri-ciri dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Ada? Oke, silakan. Ciri-ciri globalisasi dalam bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di berbagai negara atau menjual produknya secara internasional. Kemudian yang keempat ada globalisasi di bidang retail. Di sini tujuannya apa? Yang mau dong dibaca? Oke, silakan. Perkembangan globalisasi ini adalah perubahan kehidupan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Nah, kemudian yang kelima ini ada globalisasi di bidang transportasi. Yang bisa kalian lihat di depan ini, kalian tahu tentunya sudah transportasi ada di bidang di darat, di air, dan di udara. Kalian bisa amati gambar ini transportasi zaman dulu. Sekarang, nah seperti ini ya. Dulu mungkin pesawatnya seperti ini, sekarang sudah berubah. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Nah, kita lanjut materi kita, ada dampak dari globalisasi. Berbicara dengan dampak, apa yang ditimbulkan ini pasti terbagi menjadi dua. Ada apa? Ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Mendatangkan hal baik dan mendatangkan hal buruk. Yang akan kita bahas pertama di sini ada dampak positifnya. Ada berkembangnya ilmu pengetahuan, efektivitas, meningkatnya taraf hidup, perekonomian negara makin meningkat, komunikasi makin cepat, berkembangnya dunia pariwisata serta munculnya solidaritas. Kemudian saya tampilkan di sini ada beberapa dampak negatif dari globalisasi. Ada westernisasi, ada demoralisasi, ada kesenjangan, ada tindak kriminal, semakin meningkatnya kenakalan remaja, kemudian terjadinya pencemaran lingkungan. Ini dampak negatif dari globalisasi. Nah, kemudian ini upaya-upaya. Nah, untuk upaya-upaya ini kalian bisa nanti menganalisisnya dengan kelompok kalian masing-masing ya, melalui LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Persilakan kalian untuk menuju kelompoknya masing-masing. Dalam hitungan ketiga, kalian harus sudah berada di kelompoknya. Baik, Ibu mulai dari sekarang. 1.
Kelompok? Ya. Ya. Sini kelompok? Ini kelompok? Kelompok? Ini kelompok. Baik, untuk menambah referensi kalian dalam nanti memecahkan masalah yang ada di LKPD yang akan dibagikan, kalian boleh menyaksikan video terkait dengan globalisasi. Besar di dunia yang terdiri dari 16.050 kampungan, 7.221 wilayah, dan 264 juta lebih manusia dan pemikirannya masing-masing. Namun, apakah kita bangga dengan semua budaya Indonesia dan melestarikannya? Semua orang itu udah mulai terpengaruh sama globalisasi. Betul, lalu aku percaya suatu saat nanti masyarakat Indonesia itu berpengaruhnya udah bakal kayak gitu. Ini perhatiin gak? Anak SD sekarang yang belum tahu dari daerah jalan berbuat oke, jam kenal bulan-bulan anak dari pelangi yang tahu itu sedikit. Saya dulu banyak menggunakan HP, yang bisa HP-nya itu buat permainan buat, bahkan mereka juga menggunakan sosial media. Globalisasi, negara kita sudah kaya, menjadi kaya. Kenapa demikian? Bisa kita lihat, Indonesia punya ribuan pulau, ribuan bahasa, dan jutaan orang dengan keunikannya masing-masing. Dan dengan mencapai globalisasi, hidup kita yang sudah kaya lagi-lagi dapat menjadi lebih kaya.
terkait dengan bentuk yang sudah kita tadi pelajari di awal. Ada bentuk-bentuk dari globalisasi, kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan, dan mencari upaya apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Namun pada kali ini Ibu akan bagi tugas kalian, masing-masing kelompok tentunya tidak boleh mengidentifikasi masalah yang sama. Semua harus berbeda. Untuk kelompok 1 mau memilih menganalisis globalisasi, bentuk globalisasi di bidang apa? Oke, kelompok 1 menganalisis di bidang iptek. Kemudian kelompok 2? Oke, kelompok 2 menganalisis di bidang ekonomi. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 ini menganalisis globalisasi di bidang transportasi. Kelompok 4? Komunikasi. Ini menganalisis globalisasi di bidang komunikasi. Kelompok 5? Oke, kelompok 5 ini tidak ada pilihan lain ya, berarti harus menganalisis globalisasi di bidang biaya. Baik, masih tetap semangat? Sebelum berdiskusi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita bagi berarti dari sini ya. Kita punya 5 huruf vokal. Ada apa aja? A, I, U, E, O. Akan kita gabungkan menjadi satu kata. Ada H, ada hi, ada hu, ada he, ada ho. Berarti kita mulai dari sini ya. Ini H, ini hi, ini hu, ini he, ini ho. Oke, siap? Sudah paham? Oke. Nanti kata itu akan kita masukkan ke dalam sebuah lagu. Lagunya itu ada Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3, kelompok 2. Baik, kalian boleh langsung menuju LKPD untuk mendiskusikan. Dan untuk mendiskusikan ini berarti kalian masuk ke dalam tim ahli ya. Ini ahli di bidang iptek, ini ahli di bidang ekonomi, ini ahli di bidang transportasi, ini di bidang komunikasi, dan kelompok 5 ahli dalam bidang budaya. Silakan mengalihkan diskusi. Iya. Dampaknya dulu, dampak dari transportasi ya. Transportasi kan ada, pastilah ada dampak positif dan dampak negatifnya apa aja. Kemudian cara menghadapinya seperti apa. Ya, nanti ini diisi pas kelompok ahli datang presentasi. Misalkan nanti ada kelompok 2 bidang ekonomi, dia akan presentasi ke kelompok di sini. Baru kamu tuliskan di sini. Ya, dari kelompok nanti kan tim-tim ahli itu akan datang. Nah, itu dari yang akan didiskusikan yang sebelahnya. Ya. Dan juga jangan lupa nanti sudah membagi tugas untuk datang ke kelompok mana ya. Kan ini sudah pas berlima ya. Gak bisa karena jumlah kalian kan. Oke, silakan berdiskusi. Ini mendiskusikan
bidang komunikasi. Silakan dicari. Kalian bisa mereferensi dari buku paket, modul, dan lain sebagainya. Kemudian nanti jangan lupa untuk presentasinya, karena ada pas ya. Berarti di sana tadi, oh iya ada yang berdua ya di sana. Berarti ini pas ya, berarti kamu sendiri-sendiri loh nanti. Ya. Seperti presentasinya datang ke kelompok inti, kan ini tim ahli. Tim ahli akan datang ke kelompok inti untuk menyampaikan hasil diskusinya, memberikan informasi ke yang lain supaya yang lain juga bisa. Nanti di akhir juga memberikan kesimpulan. Jangan lupa karena nanti di setiap kelompok akan menuliskan kesimpulannya di sini. Kan nanti kamu dikunjungi, ya dikunjungi dari teman-teman yang ahli. Misalkan nanti ada yang kunjung dalam bidang komunikasi kawasan, ada penjawabannya dari tim komunikasi, dapat jawabannya dari tim iptek. Ya boleh langsung ya. Iya. Ya. Untuk misalkan nanti ada pertanyaan ya, misalkan nanti ada pertanyaan dari pas tim ahli datang ke tim inti untuk presentasi, kalau tim inti menanyakan langsung boleh ya, langsung boleh menanyakan apa, misalkan seperti apa sih contohnya, boleh ya langsung. Ini kelompok 1 analisis globalisasi di bidang iptek. Ingat nanti jangan lupa dibagi tugasnya untuk kegiatan presentasinya ya. Ini ada yang berdua. Jangan lupa juga menyiapkan jawabannya jika nanti pas presentasi kalian ada yang bertanya yang tidak bisa dipahami oleh kelompok inti, kalian tim ahli harus bisa memberikan jawaban serta menguraikan pendapat kalian, kemudian menguraikan contoh. Kelompok 2 ini membahas bidang ekonomi. Jangan lupa dampak itu ada berapa dampak? Ada 2 dampak positif dan dampak negatif. Begitu juga dalam bidang ekonomi pastilah ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian nanti jangan lupa membagi tugas untuk tugas presentasi lainnya. Diskusi kalian sudah habis. Silakan persiapkan diri kalian untuk bisa mempresentasikan, menyampaikan informasi ke kelompok inti dari kelompok ahli menuju kelompok inti. Baik, kita mulai dari kelompok mana nih? Oke, kelompok 1, silakan. Waktu Ibu persilakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok inti. Silakan.
tambahan mungkin masukan dari kelompok 2. Silakan. Tambahan nggak ada. Tapi pesannya bagus. Oke, presentasinya bagus untuk materi yang disampaikan sudah sesuai, sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan menuju tempat semulanya. Ibu persilakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong. Selanjutnya dari kelompok mana? Oke, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ingat, kelompok 4 tim observernya siapa? 5. Oke, kelompok 5 nanti ya. Mengamati apanya yang kurang, penyampaian selama Baik, silakan untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, peningkatan peluang bisnis. Kedua, komunikasi makin mudah dan cepat. Ketiga, munculnya solidaritas sosial lintas negara. Dan yang kedua, ada dampak negatifnya, yaitu penambahan pola pikir masyarakat. Yang kedua, individu menjadi malas bersosialisasi secara langsung. Ketiga, potensi terjadinya banyak kejahatan di dunia maya, contohnya pembobolan properti. Terakhir, saya akan menjelaskan apa saja upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi Tidak dari pertama, memilih dan membuat kehadiran alat komunikasi masyarakat dan juga kedua, menyesuaikan alat komunikasi contohnya media pembelajaran. Ketiga, info yang tepat. Saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanya kepada tim ahlinya ya. Bagaimana? Tim ahli kelompok 4 sudah selesai? Oke, silakan ke depan untuk menerima masukan mungkin dari atau tanggapan dari kelompok lain. Observernya kelompok 5 ya, silakan. Tim ahli kembali. Silakan kelompok 5. Apa yang mau disampaikan kepada kelompok 4 terkait evaluasi tadi presentasinya? Oke, kurang lancar dalam penyampaian, masih perlu melatih lagi ya. Public speakingnya masih perlu dilatih lagi. Siap, Mbak? Nah, itu masukan dari kelompok 5. Tapi tampilannya tadi sudah bagus. Oke, sudah bagus. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, itu tampilan dari kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, Mungkin saja dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi tim ahli menuju tim inti. Dan tentunya kalian sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh tim ahli yang datang ke kelompok kalian. Baik, sekarang kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Setiap bidang akan menyimpulkan pembelajaran apa yang telah didapat. Dari kelompok 1, silakan sampaikan kesimpulannya hasil diskusi kalian terkait dengan di bidang ITEK. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mengikuti budaya bangsa Barat. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat kita pasti akan mengikuti perubahan-perubahan terkait tadi di bidang ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok 2
silakan menyampaikan kesimpulannya. Ayo silakan. Kita dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari bidang ekonomi. Kita bisa mengetahui dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Contoh dampak negatifnya apa? Penyelundupan barang terlarang. Iya, banyak terjadi penyelundupan barang. Kemudian kelompok 3, silakan memberi kesimpulan. Oke, dengan globalisasi di bidang transportasi, kita dapat memudahkan kita ya, terutama dalam perjalanan menuju tempat yang jauh, bahkan juga bisa menghemat waktu dan biaya. Kelompok 4, kesimpulannya seperti apa? Kita jadi tahu apa saja contoh-contoh dalam globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya zaman dulu itu kita mau mengirim pesan harus nulis surat. Oke. Seiring perkembangannya zaman, kita munculnya teknologi baru yaitu handphone. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menuliskan surat. Oke, itu ya dari segi komunikasi. Kelompok 5, kesimpulannya seperti apa? Kita memang dapat mengenal budaya asing dan kadang kita juga terkena pengaruh budaya asing. Namun, percayalah masyarakat Indonesia sangat mencintai Indonesia dan tentunya mereka memiliki caranya masing-masing. Ada pertanyaan dari pelajaran kita hari ini? Tidak? Cukup? Bisa diterima? Oke. Baik, kita refleksi kembali materi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyebutkan kembali bentuk-bentuk globalisasi ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Oke, satu saja coba yang mau menyebutkan. Angkat tangan, menyebutkan kelimanya. Ekonomi, transportasi, komunikasi, dan bidang budaya. Oke. Kemudian sebutkan satu saja upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Satu saja. Silakan. Oke, silakan. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan bijak. Ya, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan bijak. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik. Karena pelajaran kita sudah berakhir dan kalian sudah melakukan presentasi, tanya jawab, kemudian menyimpulkan, bahkan sampai merefleksi kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk LKPD silakan dikumpulkan. Ya. Baik, untuk menutup belajar kita, Ibu persilakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan dengan doa. Setiap dan doaan. Amin, pembelajaran kita sudah berakhir. Namun sebelum Ibu tutup, kita mengingat kembali rasa cinta kita terhadap negara kita, sifat nasionalisme kita. Ibu memimpin kalian pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
surat Al-Maidah ayat 2.